Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gue Ari Kemenaki. Gue Syifa Nur Abida. Selamat datang di TPT, Transportasi Podcast Talk. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan isu ataupun problematika yang sebenarnya ini bisa dikatakan kompleks ya Mbak ya, masalahnya nih. Karena kita sebagai mahasiswa, terkhususnya masyarakat di Kota Bandar Lampung itu masih kurang aware gitu, benar nggak sih Mbak? Harus kurang care sama Masih kurang isu-isu yang care. ada di publik. Benar, masyarakat. terutama masalah yang akan kita angkat pada podcast kali ini. Nah, Betul. jadi pada kesempatan kali ini kita pengen nih ngajak teman-teman semua untuk mengulik lebih lanjut gitu terkait dengan masalah apa Mbak? Masalah tentang transportasi. Oke, karena apa? Karena kita hari ini mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Karena narasumber kita bisa dikatakan sebagai narasumber yang menginspiratif Mbak ya. Benar. Inspirasi buat anak-anak muda zaman sekarang. Benar, betul itu. Karena beliau ini merupakan salah satu taruna dari STTD atau Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dan juga ada yang menariknya Mbak. Beliau Apa tuh, ini Bang? merupakan Duta Pelajar Pelopor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2021. Beliau puas dulu dong. Keren itu kan? Iya. Karena kita jarang-jarang loh bisa ngobrol sama orang-orang yang penting gitu kan ya, orang-orang yang punya kehebatan supaya kita bisa tahu nih lebih dalam menggali ilmu-ilmu yang mereka punya gitu. Oke, Betul banget. tanpa berlama-lama lagi Mbak ya, kita langsung saja panggilkan narasumber kita hari ini. Boleh dong Mbak? Oke, mungkin untuk pertama boleh Bang perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda X Andika Putra, nomor Taruna 2302040, asal Sekolah Kedinasan Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Bekasi. Oke, berarti panggilan Eki. Bang Eki. Siap. Oke, siap Bang Eki. Nih Bang, ngomong-ngomong pertama nih, mungkin tentang kesibukan dulu kali ya. Siap. Selain berkuliah nih, Siap. itu apa Bang kerjaan di luar? Siap. Mungkin untuk saat ini kan karena pendidikan kami asrama, Oke. jadi kami hanya berfokus pada kegiatan ketarunaan dan Oh. pendidikan kuliah di sana. Karena untuk keluar kami belum diizinkan untuk keluar. Oh, Itu oke. saja. Jadi fokus untuk di perkuliahan aja. Siap. Oke. Tapi nanti untuk di tingkat selanjutnya apa ada kegiatan? Siap, untuk kegiatan selanjutnya mungkin tidak ada kegiatan di luar. Oh. Mungkin hanya untuk berfokus pada kegiatan belajar sampai belajar. Oke, Oh. siap. Nah, tadi menyinggung terkait dengan duta nih, Bang. Siap. Bang Eki ini menjabat sebagai Duta Pelajar Pelopor Lalu Lintas gitu ya, tingkat nasional di tahun 2021. Itu kan pasti perjalanan panjang gitu, Bang ya. Benar. Ada tahap provinsi dulu kan, tingkat Ada. provinsi dulu. Nah, itu kan kalau kita ngebayanginnya provinsi ke nasional, gila itu saingannya susah gitu susah ya. banget nggak sih, Mbak? Nah, Boleh mungkin Bang ceritain dulu lah. Mungkin bisa ngasih tips and trick gitu buat yang nonton. buat adik-adik, Nah, gitu. bener. Siapa tahu bisa jadi inspirasi Nah, kan buat bener mereka banget. gitu. Boleh. Mohon izin sebelumnya. Jadi perjalanan saya untuk menjadi duta di nasional ini, saya berasal dari SMA. Oh, Dari oke. SMA, kemudian dari kabupaten, kota, itu ada pemilihan seleksinya untuk pemilihan duta. Jadi pemilihannya itu ada namanya lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan tertib berlalu lintas. Jadi dari kabupaten, dinas kabupaten perhubungan itu memilih dari setiap sekolah yang ada di SMA, yang ada di kabupaten. Oh. Kemudian dari kabupaten itu dikirim ke provinsi Provinsi. untuk diseleksi menuju ke nasional. Dan di provinsi tersebut diambil 3 juara yang kemudian akan dilombakan nantinya di nasional. Nasional. Kemudian untuk lomba itu sendiri kita menciptakan sebuah inovasi atau karya tulis, kemudian dipaparkan kepada audiens ataupun juri, dan kemudian akan dibawa ke nasional. Itu kan nasional. Siap. Oke. Berarti tingkat kabupaten dari 15 kabupaten di Provinsi Lampung. Siap, tapi tidak semua Oh, kabupaten nggak semua. mengirimkan, Oh, ya. Oke. Hanya Waktu beberapa. angkatan Bang Eki berapa itu? Ada 17, ada 7 7. kabupaten. Wah, setengah dari Siap. kabupaten total. Oke, keren Bang. Untuk di tingkat nasional ya Bang? Tingkat Semua nasional. provinsi? Jadi untuk di tingkat nasional kemarin, tepatnya pada tahun 2022, itu karena pandemi COVID tahun 2021 ditiadakan, iya, jadi iya. tahun 2022. Oh. Untuk itu ada 22 provinsi yang ikut yang ada di Indonesia. Wow. Kemudian dan alhamdulillah Lampung menjadi provinsi yang pertama mendapatkan juara. Oke, Bang Eki sebagai Siap, wakilnya gitu. benar sekali. Sendiri Bang? Siap, ada 2, juara 1 dan dua. juara 2, tapi yang menang juara 1. Juara satunya itu. Iya. Oke, mantap. Keren banget ya Bang. Sangat keren gitu kan. Oke, terkait dengan lalu lintas nih Bang. Tanggapan Bang Eki sendiri nih sebagai tadi duta lalu lintas ini tadi ya, dan juga sekarang sudah menjadi taruna di STTD.
Nah, kalau melihat keadaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung khususnya, itu gimana sih Bang? Siap. Menurut Bang Eki sendiri. Jadi sebelum kita membahas mengenai tanggapan, apa sih lalu lintas itu? Oh, ya benar-benar. Jadi menurut ilmu yang saya dapatkan di sekolah, itu lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas merupakan dapat didefinisikan berupa gerak perpindahan keangkutan ataupun orang dalam ruang lingkup lalu lintas jalan. Oh iya. Ruang lalu lintas lingkup jalan itu sendiri apa? Dapat berupa prasarana dan fasilitas pendukung. Oh iya. Fasilitas pendukung itu apa? Berupa alat pemberi isyarat lalu lintas, traffic light, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan sebagainya. Itu yang dimaksud lalu lintas. Kemudian tanggapan saya bagaimana mengenai lalu lintas yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian karena saya tinggal di Natar ya. Oh iya. Kalau saya berangkat sendiri ke Bandar Lampung tuh permasalahan yang sering terjadi itu adalah kemacetan. Betul banget. Itu seiring perkembangan dari tahun ke tahun itu adalah hal yang sangat signifikan terjadi di Kota Bandar Lampung. Contohnya saja pada saat bulan Ramadan ataupun pada musim hujan. Benar. Itu Macet luar biasa. kemacetan sangat terjadi, sangat banyak. Padat banget ya. Titik. Contohnya saja di Jalan Raden Intan atau depan Ramayana itu full banget. Macet banget Bang. Ya, itu tanggapan saya. Kemudian apa sih penyebabnya? Hambatan samping adalah salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Hambatan samping itu dapat berupa pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan di trotoar. Kemudian adanya parkir liar, kemudian adanya hambatan samping berupa pedagang kaki lima tersebut yang mengakibatkan kemacetan. Berarti sebenarnya dari pemerintah kota sendiri ini harus lebih menertibkan gitu ya, menertibkan benar. Karena kurangnya aturan sendiri melakukan pedagang kaki lima ataupun parkir liar bebas untuk parkir di mana saja. Karena kita ambil contohnya aja nih, kayak di bawah flyover MBK Mbak ya, itu kan parkir tuh banyak banget parkir itu. liar. Benar. Makanya jadi waktu di jam kerja, jam istirahat, jam pulang kantor itu padatnya bukan main gitu kan, sampai ke malam lagi. Tuh, benar-benar Bang. Mungkin Bang selanjutnya ini terkait dengan fasilitas tadi. Di tahun 2019 kita pernah dengar itu ada yang namanya launching program dari Pemkot, ada bus kota atau apa itu Bang? Jadi dari pemerintah sendiri itu ada yang namanya by the service. By the service itu merupakan subsidi kendaraan umum, angkutan umum bagi masyarakat. Tapi itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2019. Untuk saat ini menurun penggunaannya dikarenakan akibat pandemi COVID-19 pada waktu itu. Akibatnya pengguna masyarakat ataupun pengguna kendaraan angkutan umum beralih penggunaan pribadi dan untuk memilih pada kendaraan ojek online ataupun sebagainya. Betul. Gitu. Oke. Berarti itu sekarang belum berjalan lagi. Siap, untuk itu belum berjalan dan itu sudah diusulkan oleh Bapak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yaitu Bapak Bambang Subogo untuk by the service akan dilanjutkan kembali dan dapat digunakan nantinya ketika sudah dilaksanakan. Oke, berarti itu sudah berhenti dari tahun 2021 berarti. 2022. Waktu zaman pandemi Covid ya. Oke. Sebenarnya alasan yang lebih signifikan ada nggak sih Bang? Kenapa itu bisa pasif berhenti gitu? Selain dari pandemi Covid. Yang pertama itu karena kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sendiri apa gitu? Karena masyarakat ingin cepat sampai tujuan, sedangkan kita untuk menggunakan kendaraan umum itu hanya menunggu sebatas jadwal ketentuannya. Sedangkan pengendara angkutan biasa itu ingin lebih cepat. Oke, benar-benar. Karena terikat jadwal gitu ya kalau kita nunggu bus itu. Iya sih, benar-benar. Itu jadwal dari jam berapa ke berapa tuh Bang? Ya, untuk bus yang sudah saya pakai ataupun saya gunakan pada transportasi yang ada di Lampung ini pada tahun 2019 itu beroperasi pada pukul 7 sampai pukul 16.00 gitu ya. Oke. Sedangkan orang tuh nggak terikat sama jadwal itu mau pergi kan? Ya. Oke. Sejauh ini langkah-langkah dari pemerintah kota udah ada belum terkait dengan penanganan masalah ini? Siap. Untuk langkah penanganan dari pemerintah tersendiri untuk terkait dengan subsidi bus yang diberikan kepada masyarakat itu sudah ada, yaitu pada tahun 2023 rencananya akan diadakan by the service kembali atau subsidi bagi pengguna angkutan umum, di mana nanti akan adanya bus ataupun bus rapid transit atau BRT yang di setiap haltenya sudah disediakan
tempat untuk berhenti, dan dari tempat berhenti itu kita akan terhubung kembali oleh bus yang lain untuk sampai tujuan. Sampai Jadi tujuan. pengguna tidak bingung untuk menggunakan bus yang kendaraan yang lain. Berarti ini ada penambahan halte-halte berarti ya? Siap, kemungkinan ada. Kemungkinan ada penambahan unit juga berarti ya. Jadi nggak kayak dulu ya. Kalau Ya, dulu tuh dari mana aja bang? Kalau boleh tahu? Kalau dulu itu dari Pelabuhan Panjang, kemudian ke Raja Basa, sekitar Kota Bandar Lampung ada. Cuma tidak sebanyak mungkin yang direncanakan saat ini. Nah, mengingat di kebijakan di sebelumnya itu sistem pemberhentian itu gimana bang? Apa dari halte ke halte atau kita bisa bebas nih? Kita mau request ke Iya, mau berhenti di supir mana aja. gitu? Yang kita kaitkan lagi dengan BRT atau bus rapid transit, itu merupakan kendaraan yang berhenti pada halte-halte Haltenya. tertentu. Jadi tidak sembarang Tidak sembarang. berhenti, Jadi kita kayak nggak asal berhenti gitu bang. karena itu menyalahi SOP aturan berkendara, tidak berhenti pada tempatnya. Betul. Makanya diadain aturan ditambahin halte-halte itu ya bang. Jadi dinamakan BRT atau bus rapid transit. Transit. Oke, siap bang. Nah, kalau menurut bang Eki sendiri nih, pengaruh generasi kayak kita, generasi Gen Z kita sebut ya, Gen Z ini berpengaruh nggak sih bang terhadap kelancaran dari penggunaan bus ini? BRT ini tadi. Ya, tentu saja sangat berpengaruh. Seperti contohnya kita saat berangkat sekolah, terutama khususnya warga Bandar Lampung nih ya, kayak tentang Betul. angkutan umumnya padat, macet itu. Itu sangat berpengaruh karena apa? Penggunaan bus rapid transit ini sendiri atau body service itu kalau tidak bukan dari anak-anak sendiri siapa lagi? Siapa lagi? Oh, Benar. betul. Makanya peran pemuda di sini sangat dibutuhkan, sangat penting Benar gitu ya. sekali. Oke. Kira-kira apa lagi nih Mbak yang perlu kita kulik lagi terkait dengan masalah transportasi di Kota Bandar Lampung ini? Kalau Kayak ini nggak sih bang? apa itu? Kalau menurut abang sendiri deh, sosialisasi pemerintah ke masyarakat itu gimana deh bang? Soalnya kan kayak kita ini kan nggak banyak yang tahu ya Nggak bang ya. tahu, benar. Jadi cara pemerintah ini menurut abang udah benar belum cara mensosialisasikannya gitu? Siap. Untuk sosialisasi, terutama dalam kendaraan ataupun proses kendaraan keselamatan operasional, itu pemerintah sudah melakukan melalui badan kepolisian. Seperti contoh memberikan peringatan ataupun helm gratis, stiker pada saat operasional keselamatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pada pelajar, itu kami sudah sebagai pelajar sebelumnya ya, sudah mendapatkan sosialisasi. Seperti apa? Adanya kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan. Itu salah satu fungsinya. Siap, benar sekali. Di mana nanti perwakilan dari setiap sekolah itu memberikan informasi-informasi terkait keselamatan bagi teman-teman yang ada di sekolah. Itu jadi program pemerintah untuk mensosialisasikan. Sementara untuk program yang lainnya mungkin pemerintah belum terlaksana untuk belum gitu ya. Sedangkan kalau menurut saya nih bang ya, kan anak Gen Z sekarang tuh lebih menggunakan media nggak sih bang? Media, benar. Jadi mereka tuh kayak tahu sesuatu tuh kayak tahu Dari media sosial. Iya, dari TikTok misalnya apa, Instagram gitu. Kayak kita kenal Bang Eki aja, kita kan dari Instagram kan? Berarti betul. pengaruh dari media sosial itu sangat penting juga. Oh, berarti salah satu tugas dari Duta Pelopor Lalu Lintas ini untuk mensosialisasikan terkait dengan program dari dinas pemerintah itu ya. Oke, benar-benar. Keren juga ya bang ya. Keren banget. Kira-kira nih, tadi kita menyinggung lagi nih terkait dengan Bang Eki sebagai salah satu taruna dari STTD dan juga Duta Pelajar Pelopor Lalu Lintas. Kira-kira ada nggak solusi yang Bang Eki tawarkan gitu? Mungkin bisa didengar gitu dari para pemerintah atau stakeholder gitu. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu oleh pemerintah? Karena pemerintah juga harus mendengarkan dong dari persepsi kita sebagai Gen Z gitu kan. Iya. Ya, solusi yang saya berikan ya untuk pemerintah ataupun masyarakat, terutama tentang kesadarannya. Karena apabila pemerintah ataupun dinas perhubungan kota sudah memberikan prasarana dan sarana yang sudah diberikan berupa kendaraan ataupun fasilitas, apabila masyarakat yang tidak mau berkendara itu sama saja bohong. Jadi bohong, benar. Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri pentingnya untuk berkendara menggunakan angkutan umum. Betul. Solusinya untuk digunakan apabila mengatasi kemacetan ataupun permasalahan lalu lintas. Kemudian untuk fasilitas berupa jalan, itu pemerintah seharusnya memberikan kelayakan bagi pengguna jalan. Seperti contoh banyak lubang-lubang itu di daerah depan kampus Polinela itu banyak ya. Banyak lubang. Arah-arah bypass itu ya. Lebih tingkatkan kenyamanan bagi para pengguna jalan itu. Nah, ngomong-ngomong, kita udah kasihkan banget ya bang ya. Kasihkan ngobrol sampai kita ternyata udah habis di satu sesi diskusi tentang transportasi bersama Bang Eki sebagai taruna dari STTD ini. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri,
mungkin kita minta nih closing statement dari Bang Eki untuk teman-teman semua dan juga para penonton podcast kita ini, Bang. Boleh? Ya. Podcast. Closing Closing statement. statement. Jadi buat para penonton sekalian, buat teman-teman rekan-rekan sekalian, ciptakan lalu lintas yang aman dan selamat, gunakan keselamatan selalu saat berkendara, perhatikan keselamatan untuk kita semua. Oke, itu perhatikan keselamatan untuk kita semua. Oke, teman-teman. Satu lagi nih, Boleh jangan tambah. lupa gunakan angkutan umum saat berkendara. Jangan lupa Betul. angkutan umum tuh. Buat teman-teman semua, kalau mau kemana-mana pakai angkutan umum untuk menghindari namanya kemacetan gitu. Kita bantulah program pemerintah untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung. Kalau kita nggak macet kan enak di kita juga kan. Kita kemana-mana cepet gitu. Kampus nggak telat lagi kan. Kan kita sering telat kan. Oke. Nah, mungkin kita mau ngucapin terima kasih untuk Baik, teman-teman semua oke. yang sudah menonton podcast kita tentang transportasi ini, dan kepada teman-teman Di balik di balik layar. Mungkin boleh masuk dulu teman-teman di balik Ya, layar kita ini. yang telah Karena membantu yang kita sudah melancarkan acara kita hari ini sampai membantu beres sampai gitu ya. akhir. Sampai kita bisa mengundang Bang Eki di hadapan kita gitu. Oke, boleh dong tim di balik layar. Sebenarnya ini yang paling berpengaruh gitu kan. Kalau nggak ada Yang mereka nge-setting juga kamera. nggak Wah, bisa. ayo boleh dong Kak. Nah, kita say hi dulu di kamera kan. Nah, guys ya. Nah, mantap gitu kan. Nah, kita mewakili rekan-rekan dari kelompok komunikasi dan advokasi Universitas Lampung program studi ilmu administrasi negara mengucapkan terima kasih kepada Bang Eki yang sebesar-besarnya karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di hadapan kita dan mengisi podcast kita yang sebenarnya sangat singkat ini gitu. Dan Bang Eki menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan berkuliah gitu kan, dan ya bisa hadir di hadapan kita. Oke, Betul. kita mengucapkan terima kasih dan kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.